kajian astronomi ilmiah ya, astronomi ilmiah, karena sebenarnya ternyata Pranoto Mongso itu sangat ilmiah, tapi kadang kita nggak tahu ya. Di kalau yang pernah saya baca itu diajarkan dulu waktu ini, waktu anak-anak itu sekolah SR, sekolah rakyat, jadi mungkin tahun 7 bulan ya, tahun 60-an ya. Jadi saya tidak mengalami sekolah rakyat ya. Jadi saya sudah SD, kalau dulu ada sekolah rakyat ya, ada sekolah rakyat pas era penjajahan ya. Setelah itu terus muncul SD. Ya, SD mungkin tahun 8, kalau kita lihat kurikulum kan tahun 80 atau 81 ya. Kurikulum gitu kan, 91, 94, terus 2004, kalau kita lihat kan gitu ya. Jadi kalau dilihat itu berarti yang namanya SR itu ya eranya ya era 60 akhir atau 70 ya. Kalau saya masih ini apa menikmati warisan SR itu ini ada meja di namanya apa ya, subak atau apa istilahnya ya. Jadi saya melihat ini apa peninggalan SR dulu. Tapi ternyata dulu itu ada ini kebijakan lokal yang diajarkan ke siswa ya berupa Pranoto Mongso. Jadi anak-anak dulu tuh SR diajari. Kalau saya tidak diajari, zaman SD saya tidak mengenal Pranoto Mongso, apalagi teman-teman ya sudah eranya era internet gak akan tahu apa itu Pranoto Mongso. Kalau saya tahunya dari ini, dari apa, dari orang tua ya, dari Pak Dibudi, dari bapak saya gitu, gitu. Tapi kita tidak dapat secara teoritis ya, kita tidak dapat secara teoritis itu mengenal apa itu Pranoto Mongso. Jadi hanya kita dengar itu, oh ini mangsonya mangso 7. Jadi mangso itu juga ada 12 ya, jadi dibagi menjadi dua, apa mangso 1 sampai 6, terus 7 sampai 12. Jadi seperti itu di mangso. Jadi ini mangso 1 musim apa gitu ya. Terus sampai ini apa, sampai ada apa, ada tulisan itu khusus ya, ada tulisan-tulisan khusus, misalkan ini apa mangso wareng ya, dulu bisa dibuat sedikit itu ya, sedikit itu. Dan ini yang agak bermasalah waktu terjadi El Nino dan La Nina itu kan banyak yang ekstrim ya, banyak ekstrim. Pada siang hari ini akan saya coba tunjukkan satu dua contoh analisis Pranoto Mongso, mungkin yang ini ya. Nah, coba yang pertama saya coba ini coba bahas dulu ya, kita coba baca dulu bersama miliknya Pak Sarwanto ya. Pak Sarwanto ini di Pak Sarwanto kelihatannya sempat membuat buku juga ya, sempat membuat buku juga tentang ini apa Pranoto Mongso. Jadi ini kalau kita lihat ini di halaman 140 ya, 140 ini. Ini sudah dapat di layar teman-teman ya. Oke, jadi seperti apa Pranoto Mongso di aplikasinya? Kalau kita lihat seperti ini, jadi ada kalender ya, kalender tadi itu nanti ada kaitannya dengan kosmologi ya, kosmologi Jawa. Jadi kosmologi Jawa itu kan ilmu kliniknya Jawa ya, jadi ilmu kliniknya Jawa itu kosmologi. Kita kan tahunya itu kosmologi itu kan yang ini internasional ya. Di astrologi, kalau di sini memang ada kosmologi. Nanti memang ada kaitannya dengan ini, ada biologi, ada sosiologi, ada klimatologi dan pertanian. Yang istilah apa, istilah Pranoto Mongso tadi itu memang sangat erat kaitannya dengan ini kan, biologi ya, biologi kan ada kaitannya dengan ini ya, kehidupan ya, kehidupan jasad hidup ya, tumbuhan hewan ya, ini ada kaitannya dengan ini ya, ada dengan Pranoto Mongso. Terus ada sosiologi, sosiologi itu keadaan masyarakat ya, keadaan masyarakat. Kalau ada klimatologi, iklim dan pertanian, ini kan memang sangat saling berkaitan. Jadi kalau nanti akan saya coba buka satu proceeding internasional tentang Pranoto Mongso di ini, di bumi mana itu, Jogja yang kering itu daerah mana, daerah
daerahnya Bu Ana itu loh, daerah dekat Klaten, perbatasan Klaten, Gunung Kidul ya, Gunung Kidul. Jadi sebagai daerah yang kering itu kan luar biasa ya Gunung Kidul ya. Jadi kalau kita lihat itu Gunung Kidul kan mirip dengan Pacitan ya, mirip apa strukturnya persis dengan Pacitan ya. Kalau di Pacitan itu memang kalau kita lihat, kalau saya pernah amati itu batuannya itu kan memang mirip ya, batuan pantai gitu ya. Sehingga kalau di Pacitan itu, kalau kemarin ada woro-woro dari apa BMKG kalau nggak salah ya, dan ancaman tsunami itu memang sangat mungkin kalau saya lihat dari apa contoh batuannya, model-modelnya itu, terus apalagi yang di gua apa itu, gua Gogong ya, salah itu kan ada fenomena yang luar biasa kan, kalau teman-teman yang pernah masuk di Gogong itu. Jadi kan kalau kita lihat di bawah tanah itu kan, di bawah tanah, tidak tahu, saya lupa itu berapa jaraknya dari permukaan tanah di Gogong itu kan, di sana ada semacam sungai ya, sungai di bawah tanah. Jadi kalau kita lihat di daerah Wonogiri juga ada sungai di bawah tanah. Saya nggak tahu apakah Pacitan itu agak berbeda atau se-ekstrim daerah Gunung Kidul ya. Gunung Kidul itu memang sangat ekstrim kalau pas waktu kemarau kan. Jadi kalau waktu hujan juga tidak terlalu basah. Tapi kalau kemarau itu parahnya luar biasa ya. Jadi pernah waktu saya lewat itu. Jadi kalau saya musim hujan ini pernah lewat di apa, pernah ke pantai itu apa, Gunung Kidul sana. Memang kondisinya hidup apa itu, pegunungan kelihatan dengan tumbuhan. Tapi kalau nanti sudah musim kemarau panjang, Jati Meranggas itu kan ngeri ya. Jadi kalau kita lihat di sana, mungkin teman-teman yang biasa hidup di apa daerah subur ya, kan di daerah apa, daerah pegunungan yang subur, atau mungkin di daerah Klaten ya yang subur, nanti mungkin akan beda. Kalau di Klaten itu kan, apalagi yang dekat Cokro itu kan, kasarnya air itu kan mengalir di mana-mana, air mengalir ya, kalau kita bicara Cokro gitu. Tapi kalau kita lihat, kita sampai ke Gunung Kidul itu kan luar biasa ya untuk mendapatkan air. Jadi apa kaitannya masalah air? Orang kan bisa sering bacok-bacokan kan. Jadi kalau mungkin pernah ada banyak kasus ya, orang bacok-bacokan dengan rebutan air ya, rebutan irigasi. Karena malam-malam mengalirkan air, ada yang tidak sabar, ada yang curang, karena ya terjadi tuh pertumpahan darah itu yang sering terjadi karena ini ya, saling berebut air ya. Ini memang kaitannya dengan ini, lengkap kalau kita bicara tentang ini Pranoto Bongso. Di sini ada beberapa pedoman petani yang dicatat oleh Pak Sarwanto ya. Jadi ini ada bulan, ada musim kasa ya, misalnya 41 hari, kan berbeda dengan bulan nasional 30 atau 31. Kalau kita bilang Komaria kan sekitar 29-30. Jadi kalau memang di Jawa itu agak beda ya, 41 hari dari tanggal 22 Juni sampai 1 Agustus ya. Di sini aktivitas petani itu seperti bakar jerami ya. Terus nanti cadar mangsonya ada setyo mukro ing embanan, artinya daun-daun berjatuhan dan ranting, jadi ranting atau cabangnya. Jadi nanti kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat itu bulan Juni itu kan memang bulan kemarau ya. Jadi tanah kering dibiarkan ya. Kalau di daerah yang persawahan itu nanti biasa dipakai untuk nanam palawija. Tapi kalau yang daerah Tegalan itu dibiarkan mengering ya, karena tidak bisa ditanami apa-apa. Terus sifat musimnya ini hujan raya mulia ya, hujan sedikit tetapi dapat memberikan kesegaran di sini. Tapi sekarang ya Juni itu kan memang awal ya. Kalau di tempat saya ada istilah hujan kiriman ya, hujan kiriman. Jadi mungkin di tempat teman-teman juga masih ada istilah itu. Jadi hujan yang ada di menjelang awal musim kemarau ya. Jadi kadang-kadang di tempat saya nanam jagung gitu, tapi itu gambling ya. Kadang-kadang jagungnya baru 2 bulan baru ngantenan. Jadi ada istilah ngantenan. Jadi jagung itu ngantenan. Jadi kalau ngantenan itu sudah ini mulai berbunga di atas itu kan nanti yang mengawinkan dengan angin ya. Itu istilahnya gitu. Jadi kadang-kadang itu ngantenan gagal ya, sudah ngantenan akhirnya jadi kedil karena hujan kirimannya nggak jadi. Ada arah angin juga, ada kondisi tumbuhan
seperti ini. Di sini sampai dicatat lengkap ya, warna apa saja, ada kondisi hewan ya, jadi jenis belalang masuk tanah, terus jenggot ini kan kalau kita lihat, terus ini ikan sungai bersembunyi, hewan-hewan ternak, sapi, dan kondisi dan malas beraktivitas. Jadi kalau pengalaman kita ya, mungkin nanti teman-teman akan melihat juga kalau yang punya pengalaman di daerah sawah atau galan itu ada ini ya, bermacam-macam hewan itu yang ajaib ya. Sebenarnya mereka itu bersembunyi ya, jangkrik, apalagi itu yang gangsir itu kan. Nanti kan begitu musim hujan datang, tiba-tiba tuh mereka tuh muncul dari dalam tanah. Jadi waktu musim ini mereka masuk ke dalam tanah, terus hewan-hewan tuh mulai malas beraktivitas karena kondisi mulai kering ya, mulai kering. Terus masuk era kemarau beneran ya, 23 hari ini musim karo ya. Jadi biasanya hingga bulan Agustus. Di sini ada namanya Candro Mongso. Ya, sifat musimnya gong pecah sahabat yang simpenan ya. Dan mulai bersemi di pohon. Jadi ini termasuk anginnya, angin dari timur ya. Ini sampai seperti ini ya. Terus kondisi hewannya hewan melata meletas. Jadi ini kita lewati saja. Kalau enggak nanti teman-teman bisa cari ini ya. Ini saya cari di books ya, di books ini. Ini kan nggak bisa di-download ya kali ini, hanya saya lihat sekilas. Terus ada musim papat ya. Di sini ada persiapan menanam ya, padi gogo ya. Jadi mungkin teman-teman tahu padi gogo itu ya. Jadi padi gogo itu padi yang ditanam di daerah ladang ya. Jadi di ladang itu ada padi gogo itu dia tidak butuh air. Sedikit sekali butuh air ya. Ini kan memang musimnya musim kemarau ya, bulan September sampai bulan Oktober. Jadi bulan termasuk padi yang ini enak ya, padi gogo itu teman-teman. Sekarang mungkin sangat susah ya padi gogo itu. Jadi kalau di gogo itu kalau ditanam, kemungkinan di daerah Gunung Kidul itu bisa, kalau tempat saya dulu sering ya, nanti padi gogo sama ini, sama jagung ya, sama jagung. Itu memang nanti namanya ini gambling dengan hujan kiriman tadi. Jadi hujan kiriman, nanti tanah udah gembur ditanam ini. Tapi kadang-kadang itu ya, hujan kirimannya hanya sekali 2 kali. Akhirnya padi gogo dan tadi jagungnya tadi nggak bisa terus hidup ya, seperti itu. Jadi ini sampai detail sampai aktivitas petani, sampai ini ada beberapa aktivitas ya. Ada Candro Mongso, Royo Mulyo. Ya, jadi kalau kita lihat di sini malah tidak ada data Rantau Mongso saat itu. Kalau kita lihat dari rasi bintang, dari konstelasi bintangnya itu malah nggak ada. Ya, jadi nanti tugas teman-teman itu mencari nanti boleh wawancara, boleh cari referensi, tidak apa-apa. Jadi wawancara tuh nanti malah lebih bagus lagi. Jadi kalau misalkan waktu panen tuh misalkan musimnya musim apa, waktu pas itu bulan ke berapa gitu kan ya, nanti di situ nanti rasi bintang, kalau yang umum itu istilahnya waluku ya, tapi di tempat saya mengenal rasi bintang luku ya. Nanti tergantung ke tempat teman-teman ya, jadi saya buka sekedar ya, itu biar teman-teman dapat gambaran dulu, arahnya seperti ini. Artinya nanti tugas hari ini nanti teman-teman dapat melanjutkan jelas arahnya ya. Ini kan detail ya, sangat detail ini. Jadi sampai musim kesongo ya, sampai ke ini. Jadi ini kalau kita lihat ya, sampai ada istilah-istilah labuh, mendet, apitan, bantar. Jadi kalau kita lihat kan memang ini ya, beberapa istilah bahasa-bahasa yang dipakai di istilah Pranoto Mongso. Kayak gini untuk yang ditulis oleh Pak Sarwanto ya. Jadi nanti silakan teman-teman coba browsing untuk menambah data ya, Nah, kenapa? Karena memang Pranoto Mongso itu sangat penting. Jadi kalau tadi kan hanya di bus pertanian ya, kalau yang di bawah ini belum ada ya. Jadi dengan melihat sini ya, para nelayan melaut dengan membaca alam ya, dengan melihat letak bintang-bintang yang dianggap menjadi pedoman arah. Selain itu, Pranoto Mongso juga digunakan untuk menentukan kapan ya, akan mendapat ikan banyak, kapan saat tidak melaut, kapan ada badai, dan kapan saat membutuhkan jari-jari rusak. Jadi ini kan
Jadi tugas teman-teman yang kemarin ya, jadi itu besok Sabtu aja, waktunya masih panjang ya, karena kemarin hari Sabtu, jadi tugas teman-teman untuk melihat mancing yang pas di mana pakai software kemarin itu kan zaman kita sekarang ya, zaman kita sekarang. Kalau zaman dulu pakai ini Pranoto Mongso, jadi mereka saat itu pakai ini ya. Sayangnya di sini nggak ada Pranoto Mongso detailnya, jadi paling nggak nanti teman-teman syukur-syukur ada yang rumahnya di daerah pantai ya, di daerah pantai. Ada nggak yang di daerah pantai teman-teman ini? Kalau ada pantai kan nanti kita bisa saling melengkapi ya. Daerah pantai, misalkan rasi bintangnya apa saat itu. Misalkan kan ada ini ya, ada 10 mongso ya kalau di Jawa itu ya. Kalau untuk pertanian dikenal 10 mongso, kira-kira itu pas mongso 1 itu masuk di rasi bintang apa, terus fasenya fase apa. Kita kan kalau fase bila bisa ini ngambil ini ya, oh misalkan fase tanam, tumbuhan seperti apa, sampai itu bla seperti itu. Jadi kita cenderungkan seperti ini. Dan itu sebagai pendahuluan ya, kita ada waktu sekitar 15 menit lagi ya, jadi nanti saya gabung di fakultas sekitar jam ini aja, jam 1:15. Yang buku Pasar Ronto tadi mungkin ada pertanyaan dulu? Belum, Pak. Oke, kalau enggak kita lanjut yang ini. Saya akan sedikit bahas tentang Pranoto Mongso yang menjadi masuk ke jurnal proceeding internasional ya. Jadi kalau di sini ini identitasnya seperti di RPS kita ya. Kalau ini kan memang kurang ini ya, kurang detail mungkin ya, karena masuk di sini masuk di proceeding internasional ya. Jadi kalau kita lihat adalah Nggak tidur. jadi etik Nggak itu tidur. sebenarnya kalau kita artikan bukan etika itu ya. Jadi etik itu adalah semacam kearifan lokal ya, kearifan lokal yang ada kaitannya dengan apa? Dengan perubahan Kearifan lokal. iklim, jadi pemahaman kalender Pranoto Mongso ya. Dan penologi saya nggak tahu terlalu istilah penologi itu apa, karena ini yang nulis itu gabungan beberapa peneliti ya. Jadi kalau di sini kita lihat yang ini ST itu orang geografi ya, ST orang geografi. Ari Retnawati dan Aris itu kelihatannya bukan orang fisika ya, kelihatannya ya apa orang. Saya lihat sekilas di mana ya, saya pernah membaca ini. Jadi beliau itu orang geografi ya, jadi istilah yang tadi ya, penologi ya, belum sempat nyari. Ya, kita lanjut ya. Isinya seperti apa ya? Jadi kalau kita lihat ini ya, kita lihat jadi untuk proceeding internasional ini ya, itu kan berkaitan dengan ini, mengungkap fenomena di Gunung Kidul yang ada kaitannya dengan ini, kaitannya dengan Pranoto Mongso ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sana ada semacam kearifan lokal ya, ada semacam kearifan lokal yang ini menjaga kelestarian alam ya. Jadi menjaga kelestarian alam. Jadi kalau kita lihat memang harus kita akui ya namanya orang Wonogiri terus Gunung Kidul itu kan banyak yang ini kan, rata-rata itu mereka jadi urban ya, jadi generasi urban ya. Mana-mana kan mungkin kalau kita lihat ya namanya bakso Wonogiri itu banyak ya. Bakso Wonogiri itu kan terkenal di mana-mana ya, mie ayam gitu. Kalau dulu tempat saya Semarang waktu saya kontrak itu ya yang terkenal ya mie ayam Wonogiri gitu kan. Ya, walaupun ada juga yang dari ini Sukoharjo, tapi terbanyak dari Wonogiri gitu kan. Jadi karena apa? Karena mereka dulu daerahnya panas ya, panas, kemudian proses untuk panen yang daerah selatan itu agak susah untuk pertaniannya. Beda kalau yang daerah agak utara kan dapat ini dapat sejak ada waduk Gajah Mungkur agak lumayan ya. Tapi yang di daerah selatan, Wonogiri ke selatan ke timur itu kan dulu ya, sampai sekarang cenderung kering ya. Walaupun sekarang ada juga sejak ditemukannya
sungai di bawah tanah ya. Seperti cerita ada satu mahasiswa kakak tingkat teman-teman angkatan 2012 itu pernah cerita. Jadi sekarang desanya itu agak makmur ya. Kenapa? Ditemukan ini apa ada sumur apa? Ada sumur ada sungai di bawah tanah ya. Sehingga sampai kejadian sekarang ada banjir ya. Jadi di Wonogiri pun sekarang ada banjir itu. Sekarang padahal kalau kita lihat itu kan pas saat kemarau panjang, waktu saya pernah mengunjungi ini Gajah Mungkur tuh mau berkumur aja kok nggak pegel gitu ya. Di air pam yang di itu, saya nggak tahu yang di waduk Gajah Mungkur itu apakah pam atau tandon dari Gajah Mungkur, saya tidak tahu persis. Cuma ini begitu kita alirkan airnya di peralon itu, di keran itu airnya ada ini semacam serbuk-serbuk lembut ya, seperti apa lumut lembut itu hitam ya, bukan hijau, itu agak hitam. Jadi saya hanya butuh saja, nggak berani kumur-kumur ya. Jadi agak kan memang kita beda kondisi karena saya di daerah pegunungan. Iya. Kalau di tempat rumah saya air itu sampai dari kopeng kan, airnya jernih seperti mungkin teman-teman lihat air di Tawangmangu kan. Kita akan lihat berbeda ya. Kalau kita lihat di ini di apa di Gajah Mungkur itu. Terus apa sih yang membedakan? Apa yang membedakan kalau kita lihat ini? Nanti silakan teman-teman baca, kan saya share ya. Silakan teman-teman baca sendiri ya. Jadi memang kalau kita lihat ya, kalau kita lihat untuk apa untuk kebijakan atau apa kearifan lokal tadi itu memang seperti yang dituliskan di bukunya Pak Sar tadi ya, ada kaitannya dengan berbagai ya macam-macam apa macam-macam kepentingan ya, kepentingan. Jadi kalau apa perlu kita lihat ya, mungkin kita langsungin aja ya. Di sini nanti bercerita tentang Pranoto Mongso, terus nanti menggunakan FGD ya, FGD. Jadi FGD itu kan forum group discussion ya, jadi diskusi dengan berbagai narasumber dari orang yang muda, pertengahan sampai tua gitu ya. Kalau Pak Sarawanto itu dulu penelitiannya FGD dengan dalang ya, dengan dalang keraton. Nah, kalau yang karena mungkin di Solo sudah tidak sebanyak di ini yang tahu ya. Jadi ini kan termasuk generasi sudah habis ini. Di tempat saya aja budi tinggal yang ada yang saya tahu itu tinggal budi saya itu sekarang sudah ini sudah pikun ya. Jadi kalau kita tanya Pranoto Mongso sudah susah. Jadi termasuk ilmu yang alhamdulillah sempat dibukukan kan. Tapi kalau kita cari sumber yang apa valid agak repot ya mencari narasumbernya. Di ini, nah ini teman-teman gambarannya ya. Ini kalau kita lihat gambarannya ini di apa di Gunung Kidul itu seperti ini ya. Saat ini musim hujan. Jadi kalau hijau tidak hijau-hijau amat gitu ya. Memang isinya gunungan kecil-kecil kayak gini mungkin yang belum pernah ke Gunung Kidul. Iya sih. Terus di sini saat musim kemarau. Jadi teman-teman bayangkan, jadi ini apa? Sawah itu kalau kemarau itu isinya hanya seperti ini, seperti bongkahan batu bata kecil-kecil gitu ya, merah-merah seperti ini. Jadi waktu kemarin bulan kemarin lah ya, sekitar 2 minggu ya, satu minggu sebelum Ramadan saya sempat dolan ke Pantai Kerakal itu. Saya lihat ini ya, saya lihat yang ditanam itu juga belum banyak yang padi, yang ditanam itu malah banyak kacang dan jagung. Jadi saya lihat ini ya musimnya kan sekarang puncak kemarau hujan ya. Saya lihat kok ini yang aneh itu kok yang ditanami adalah musim ini apa kacang dan jagung ya. Seperti kalau kita lihat di sawah kalau yang subur itu kan pas musim kemarau ya ditanami palem hijau seperti itu. Karena saya lihat ini ya menarik kalau kita bicara air laut ya. Karena saya merasakan sendiri air laut itu punya hal yang luar biasa gitu ya. Jadi saya membuktikan 2 kali. Kenapa saya senang ke laut gitu ya. Jadi saya dulu sebelum kenal pantai selatan, karena pantai selatan kan termasuk pantai yang agak mengerikan ya, Jalan Pantai Kutub ya. Kan kita kan nggak bisa main sampai ke agak tengah kan. Bisa telat kemarin ke Kerakal itu telat berapa jam itu sudah ini kan mau lihat ikan nggak bisa kan. Kan biasanya Kerakal itu kan ada ini ikan yang bisa kita lihat di karang-karang itu. Ada apa? Ada yang jual jaring-jaring kecil itu kan. Waktu saya datang ada yang jual jaring tapi sudah nggak bisa lihat ikan kan karena ombaknya sudah besar itu ya, sekitar mungkin jam 11 ya atau jam 10 ya. Kalau di pantai utara beda. Jadi kalau di pantai utara itu pas saat itu gaya pasangnya kecil,
itu kita bisa sampai agak ya jauh, mungkin bisa sampai 200 Brongos meter dari bibir pantai ya. Saya pernah ke Brongos pantai apa? pantai Pasir Putih di Rembang itu sampai segitu, jadi kita bisa enjoy tahu jalannya laut gitu ya. Tapi kalau di pantai selatan tidak ya, memang beda juga. Nanti Brongos apa teman-teman tuh? silakan buktikan. Di pantai selatan Nah, itu Brongos apa? kadar garamnya rendah, kalau di pantai Apa? utara Bagian apa? kadar garamnya tinggi. Ini yang luar biasa yang bedakan. Aku Apa bedanya? Jadi kalau teman-teman mandi di pantai utara, mandi di laut, terus teman-teman nggak bilas, akan tersisa luar biasa. Saya pernah ngalami di sana, kejebak itu apa? Truk tangkinya itu terjebak macet, nggak bisa masuk, ada kan udah ada air ya, jadi kita akhirnya udah kelet-keletan itu, kita apa mandinya itu sampai ke ini, ke pom bensin tengah hampir kotanya Rembang ya, jadi berapa kilo, merasakan luar biasa, jadi badan itu sudah keret luar biasa. Tapi beda kalau kita di pantai selatan itu walaupun kita jeguran gitu ya, kita jeguran celananya kita basah, kalau kita pakai lagi kering itu nggak terlalu se ekstrim kalau di pantai utara. Silakan nanti coba dibuktikan seperti saya ya. Terus yang ajaib itu saya tuh punya penyakit gatal gitu ya, jadi mungkin ada kuman di jempol kaki saya gitu ya, di jempol kaki, saya obati macam-macam nggak sembuh-sembuh. Ini saya niati Bismillah, ya Bismillah, pikir kadar garamnya itu. Jadi saya ingat sekali itu saya berangkat itu kaki saya gatal, saya urok-urok gitu ya di ya karena biasa kan di apa di antara di jempol kaki itu ya di kuku itu, hanya saya kasih ban merah. Saya waktu sholat duhur di masjid besar Demak itu, saya sekali itu sampai seperti keluar darah itu ya. Jadi obat merah itunya itu keluar kena air wudhu waktu saya duhur itu, masih gatal itu ya. Terus sampai di sana alhamdulillah pulang itu sudah enggak, gatalnya udah hilang, sampai sekarang sudah clear ya, hilang sama sekali. Itu pengalaman waktu di pantai utara itu, Krakal itu tangan saya itu kena air ini, air panas ya, aja kesetel panas itu di dekat apa kulit ari itu kan luar biasa ya. Saya kasih air dingin nggak sembuh kan, dia kasih air dingin, nggak boleh dikasih odol ya. Terus saya coba berikhtiar ke sana, jadi tangan saya rendam itu di air laut itu alhamdulillah sembuh ya. Jadi nggak pakai hari ya, nggak pakai hari, langsung saya rendam air laut, pulang sudah nggak ada rasa nyeri sama sekali, sudah hilang. Jadi ini mungkin kehebatan air laut ya, air laut yang apa ya, mungkin cocok-cocokan ya dengan apa ya, dengan izin Allah ya, dengan cocok-cocokan. Tidak semua orang cocok, karena ada yang apa, teman saya cerita terluka kena batu karang ya, kena air laut malah tambah seperti apa seperti apa itu infeksi seperti itu juga ada ya. Baik, kita lanjut. Jadi ini salah satu contoh gambaran di apa di pantai selatan, daerah Gunung Kidul. Kemudian ada literasi apa, review literatur ya, jadi mengkaji teori-teori sebelumnya. Terus ini ada FGD-nya, jadi FGD itu diskusi tadi ya, jadi dengan banyak desa ya, hanya banyak desa yang sempat di sini. Jadi kalau yang saya kenal itu Semanu ya, jadi Semanu itu kalau kita mau ke pantai itu Krakal itu lewatnya Semanu. Jadi dari desa ini yang saya kenal hanya Semanu ya, dari beberapa desa ini. Di sana ada ya memang ini ya apa, di karuniai tempat yang indah. Jadi walaupun apa daerahnya mungkin kering gitu ya, tapi luar biasa dikasih banyak pantai ya, dikasih banyak pantai sehingga Gunung Kidul menjadi satu tempat yang indah pemandangannya. Terus seperti apa ini demografinya, seperti ini. Jadi ini kan orang geografi ya. Terus kita coba lihat ini aja. Lah ini teman-teman, yang dulu yang saya lihat belinya Pak Sarwanto itu ini. Ini adalah salah satu contoh ya, Pranoto Mongso yang dipakai di daerah sana, di daerah Gunung Kidul. Jadi kita ingat ya, di sini ada dibagi di 2 bulan kan. Kalau kita lihat itu kan acuannya adalah saat matahari itu berpindah ya dari posisi apa titik balik utara selatan kan. Jadi kan yang diacu sebenarnya mirip ya, hanya diambil tanggal 22 Desember dan 22 Juni ya, beda dengan yang ini ya, dengan yang umum ya.
pengamatannya ya. Ini memang apa yang baginya aja yang lain ya. Jadi baginya ini tapi mirip ya, mirip. Jadi dia dibagi menjadi dua. 22 Juni dan 22 Desember. Di sini ada ini ya. Ada kasa ya. Jadi kalau kita lihat ini kan kurang besar ya, coba saya perbesar sedikit. Ya ini kalau kita lihat ya, ada mongso terang ya. Di mongso terang ini kan untuk bulan ke-12 ya, Sada 12, ada mongso paceklek ya, ada mongso paceklek, ada mongso semplah, ada mongso udan. Jadi dan ada mongso pengarep-arep dan ada mongso panen. Jadi kalau kita lihat di sini ya mirip udah ini ya, udah sedemikian detail ya. Kenapa? Kalau kita cocokkan ini dengan sampai bulan ini, bulan yang apa Georgian ya, Agustus ya, 2 sampai 25 Agustus itu masa paceklek gitu kan. Memang kalau kita lihat ini kan memang puncak musim hujan, apa musim kemarau ya, paceklek itu. Biasanya seperti itu. Terus September, Oktober, November itu kan mulai ya, mulai mongso awal musim hujan ya. Terus mulai bulan November sampai Februari itu musim hujan. Hingga kita kenal Januari sebagai hujan sehari-hari ya. Terus di sini mulai ya mongso pengarap-arap ini saya belum tahu persis ya. Kalau bahasa di tempat saya itu ya mongso apa ya, peralihan ya. Jadi di sini adalah mongso tandur gitu ya. Jadi kalau gini memang untuk nanamnya kan nggak boleh sembarangan ya. Jadi teman-teman mungkin yang hidupnya di sawah, yang airnya irigasi atau di kota nggak akan paham ini. Tapi kalau seperti saya itu yang lahir di tempat saya itu termasuk ini ladang ya, ladang yang apa tidak ada irigasi. Jadi kita benar-benar merasakan adanya musim kemarau dan musim hujan itu betul-betul sangat ekstrim ya. Ekstrim. Ya. Kenapa ekstrim? Kalau di tempat saya itu dulu merasakan kalau kemarau itu harus mencari air ke kampung lain pakai itu ya, pakai istilah tempat saya itu kenti ya. Jadi zaman saya itu umur sekitar anak SD lah, SD SMP itu kita pakai ya, atau mungkin jerigen ya istilah jerigennya besar ya. Jerigen kan biasanya kalau di atas 10 liter ya. Kalau dulu level saya ya kenti itu ya, yang 5 literan itu nanti ke kampung sebelah nyari air ya. Dulu memang saya ingat sekali bapak saya sudah cerita ini mongso kan ini mongso loro, mongso telu gitu. Tapi dulu nggak terlalu paham ya, nggak terlalu paham. Jadi setelah saya baca ini, oh ternyata dulu tuh ada ini ya. Jadi ada sebenarnya ada 4 mongso gitu ya. Jadi ada mongso ketiga, mongso mareng, mongso rendeng dan mongso labuh. Sebenarnya kita tuh hanya mengenal 4 musim ini. Ya, 4 musim ini sebenarnya kalau kita bagi dalam 2 garis besar kan musim kemarau dan musim penghujan. Intinya itu. Tapi memang untuk seperti angka-angka ini saya juga belum tahu persis ya. Ada angka apa 188 jadi saya belum tahu persis ya. Ini kan yang ada di kalender Pranoto Mongso dari Gunung Kidul ya, Gunung Kidul. Terus ada kaitan lagi dengan kearifan lokal ya, kearifan lokal nanti di sini ada satu melihat ada semacam panah ini ya. Jadi di sini ada ya, mungkin teman-teman nggak lihat kalau ke sana ya tanahnya modelnya seperti ini ya, kering rontang. Jadi ada batu ini pohon jati ya. Jadi ada tulisan gitu ya, alasnya rusak, sumbernya cekak ya, penguripan bakal ketelara gitu ya. Jadi artinya kan kalau sampai ladangnya rusak, akhirnya kan sumber ya semua, kalau ladang itu kan sumber air, sumber makanan macam-macam. Sehingga kalau kita lihat di daerah sana itu ada ini kan ada keripik dari belalang ya, keripik walang istilahnya. Jadi mereka nangkap belalang itu dibuat semacam rempeyek gitu kan, rempeyek atau keripik gitu kan. Mungkin kalau yang nggak biasa nggak doyan kan, teman-teman disuruh makan keripik rempeyek belalang atau mungkin gangsir itu nggak doyan. Kalau zaman saya dulu biasa ya, belalang, nangkap belalang terus dibakar dimakan itu biasa ya. Terus gangsir. Jadi kalau kita lihat di sana itu masih ini. Jadi ada kaitannya dengan ini ya, biar orang tuh tetap berpedoman pada ini untuk menjaga kelestarian alam. Sehingga kalau mereka ada perilaku masyarakat yang kurang pas, kadang-kadang itu mereka bilang
ada bahasa ora ilok gitu kan, ora ilok. Jadi kadang ora ilok itu juga sebagai salah satu cara apa, cara mereka menjaga ini, menjaga kondisi alat biar tetap stabil ya, bagus ya. Jadi kalau di Gunung Kidul itu sampai ada ini ya, sampai ada Pranoto Mongso itu sampai ada menempel ini, ada menempel semacam ya apa ya, bagannya, catnya itu di kantor seperti itu. Untuk pembelajaran pakai ini. Kalau saya ini belum pernah lihat ya. Kalau ini saya belum pernah lihat yang untuk ini, untuk mengajarkan anak-anak SD tentang ya SD SMP SMA tentang Pranoto Mongso. Yang pernah saya tahu ini, kalau ini saya belum pernah lihat. Jadi itu teman-teman, jadi ini silakan nanti dibaca-baca ya, nanti dibaca-baca terus di ini ya, dibaca-baca terus nanti dilengkapi. Ya, silakan dibaca, Jadi dibaca, saya mohon dibaca. maaf hari ini nggak bisa menemani lama-lama ya. Jadi nanti silakan dibaca-baca terus dilengkapi terus di ini. Nanti ditulis ya, ditulis, diketik aja, nggak usah baca-baca nggak apa-apa. Dengan apa? Dengan dilengkapi dengan apa? Dengan rasi bintangnya. Rasi bintangnya. Jadi misalkan kalau apa? Kalau musim apa? Musimnya rendeng, pareng itu termasuk apa? Termasuk apa? Termasuk rasi bintang apa? Itu kan sebenarnya ya, kalau teman-teman syukur-syukur itu sumbernya nenek moyang, apakah itu apa yang masih ditanya bisa umur-umur 70-an, enggak 70 ya, mungkin paling enggak 75 lah, 70 seperti itulah. Jadi kalau yang 60 ke sini saya yakin nggak tahu ya, tapi kalau yang mungkin 60 ke atas tahu. Jadi misalkan kalau kita lihat ada bintang, rasi bintang ini, sapi Gumarang itu kan di bulan 22 Juni sampai 1 Agustus itu ada rasi bintang itu. Marhoni. Terus nanti ada rasi bintang Lumbung itu pada bulan Agustus sampai 17 September ya. Jadi nanti ada sampai muncul wataknya ya. Terus sampai ada muncul misalkan rasi ini ya, rasi apa? Rasi yang hulu ya, ada rasi hulu, ada waluku ya, yang saya terpaksa namanya rasi luku ya. Ini kan biasanya tempat ini ya, apa luku itu. Untuk luku itu kalau saya tempat apa kok, tempat alat untuk membajak sawah atau ladang ya. Kalau di ini di Pranoto Mongso namanya rasi waluku. Itu muncul di bulan Maret sampai April ya. Nanti di sini ada karakternya, biasanya burung-burung itu bertelur padi tua ya. Jadi dia mulai mau sesi panen ya. Jadi ada beberapa, berarti ada 12 rasi ya. Jadi kita kan mengenal 12, ada 12 rasi. Jadi nanti silakan teman-teman mencoba browsing lah, browsing. Jadi kalau tidak bisa dapat sumber yang asli, browsing, syukur-syukur nanti teman-teman ada ini, ada data rasi waluku itu seperti apa, gitu ya, rasi waluku seperti apa. Terus syukur-syukur ada lagi yang bisa menemukan Pranoto Mongso untuk nelayan, yang untuk nelayan. Jadi nelayan termasuk yang sangat jarang ya, yang saya setahu saya termasuk sangat jarang dibahas. Semoga nanti ada salah satu dari teman-teman yang mungkin ada di daerah laut ya, yang rumah di daerah laut, kita bagi tugas nggak apa-apa. Jadi yang daerah kota, misalkan Mbak Natasha itu saya yakin bukan ini, bukan dari golongan petani Mbak ya, keluarganya ya nggak akan, mungkin nggak tahu ya. Jadi mungkin kalau Mbak Natasha mungkin bisa belajar dari apa, dari Golongan wong sugih. Dari sekitar, dari web juga bisa. Jadi nanti fokus di daerah yang darat gitu ya, Pranoto Mongso di daerah darat. Teman-teman yang mungkin di daerah laut, apakah syukur-syukur ada yang di daerah ini pantai selatan ya, atau mungkin di pantai utara, nanti silakan mengerjakan aja. Jadi nanti caranya tulisan bebas saja, jadi latar belakang nulis bebas apa, terus nanti Pranoto Mongsonya apa saja. Nanti yang saya baca tadi nanti ditambahkan ini rasi bintangnya apa, syukur-syukur ditambahkan gambarnya ya. Nanti misalkan saat itu, saat menanam, saat apa, ciri-cirinya apa, seperti itu. Oke, saya kira itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu tugas kita hari ini?
tugas dan tugas. Oke, paham ya? Siap. Mau kelompok atau individu terserah. Kelompok. Kita putuskan aja. Individu saja. Kira-kira gimana, mau kelompok atau individu? Kelompok, Pak. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan Mas. Malah Berarti kira-kira untuk minimal Pratono Mongso yang dibahas berapa ya, Pak? Ya, harusnya 12 Mas. Oh iya. Harus 12 bulan. Kalau tidak, maksudnya kan kita biar tahu dulu Mas. Jadi kalau nanti khawatirnya kan kalau hanya dibahas 1-2 nanti nggak ini apa nggak detail. Paling nggak kita punya ini apa? Punya modal bersama. Ya, punya modal bersama. Biar nanti kalau suatu saat itu hilang kita punya ini Mas. Punya ilmu lah. Ya, pengetahuan. Oh, ternyata nenek moyang dulu itu kita punya seperti ini. Sekarang kan banyak kan istilah-istilah itu kita banyak yang tidak tahu. Ya, seperti tempat Mas Rozin. Kalau ketip itu artinya apa, Mas? Tahu nggak, Mas? Ketip. Kurang tahu, Pak. Kurang tahu kan? Nggak tahu ya kan? Saya kadang-kadang saya pernah tanya istilah ketip gitu ya. Ketip itu jadi muncul secara tidak sengaja. Saya ngajak anak saya tuh itu apa nguluk gelayangan ya. Jadi saya kan dulu memang nggak bisa, malas itu kan. Kalau di pantai kan gampang. Suatu saat anak saya ngajak ke lapangan ya. Terus oke, kita lapangan terus saya di foto anak saya terus saya kirim ke WA istri saya bilang tempat saya itu ketip tuh tinggi sekali, hampir tidak terlihat itu namanya ketip ya. Istri saya protes, ketip tuh bukan gitu kan. Ini sampai jadi ini ya, jadi pertengkaran yang ilmiah. Akhirnya saya sampai mengumpulkan data ilmiah. Saya tanya teman-teman yang rumahnya di daerah ya, daerah Solo, daerah Klaten, daerah Pantura, ketip itu apa? Ternyata memang terjadi banyak pergeseran. Banyak kita tuh nggak tahu istilah-istilah masa lalu ya, istilah masa lalu. Jadi kadang-kadang sampai apa? Sampai itu yang jangan sampai nanti itu diambil oleh orang lain ya, orang-orang luar negeri, mereka malah belajar budaya kita nggak tahu. Jadi yang saya dulu sering nggak gas ya. Pasti kok 2 hari poso. nanam aja kok repot gitu kan. Ya memang sekarang mungkin nggak terlalu repot karena sekarang sudah ada irigasi. Pertanyaannya kan dalam tanda kutip ya, irigasi kan tidak semua tempat ada irigasi kan. Daerah-daerah tertentu itu musim sangat tergantung ke curah hujan. Kan ada yang daerah tertentu itu buat apa? Embung atau lumbung ya. Embung lah, buat embung untuk apa? Nyetok air. Terus ada yang nyerah, akhirnya ganti. Di tempat saya itu di daerah perbatasan dengan Beringin itu, di daerah Pabelen ya, itu sekarang orang pindah ke nanam ini apa? Nanam kalau di tempat saya itu jadi bunga bangkai itu ya. Tapi di sana jenisnya lain. Yang 1 kilo mahal banget itu kan, pengganti nasi. Saya lupa namanya apa itu ya. Ya kalau di tempat saya namanya seruak ya, tapi kalau di yang dijual-jual itu saya lupa namanya ya. Itu termasuk ini cara masyarakat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi kalau hanya bertahan ya, misalkan kalau teman-teman mungkin ada yang rumahnya ini Purwodadi atau Blora, ada nggak? Ada, Pak. Saya. Purwodadi atau Blora? Nah, langsung. Saya pernah ya ini apa ya, Gumun gitu ya, Gumun. Waktu itu saya nyumbang ke teman saat saya rumahnya di Rembang, tapi kita lewat jalur Blora ya, jadi kita lewat Pati bagian selatan itu pegunungan itu. Kita tuh kaget waktu melihat jagung di daerah Purwodadi dan Blora. Itu kan saat itu jalannya itu kan kalau kita bilang sak dengkul ya, debunya sak dengkul karena saking kering luar biasa. Di tempat teman saya itu bilang nggak di sini jangan Alah yang ngerti lah. intinya jangan minta air, butuh pun nggak ada gitu ya. Jadi kita sana dikasih minum itu ya apa teh botol. Jadi memang kita lihat sumur tuh ya mengkilat kering gitu kan, nyaris nggak ada air itu kan. Beda kalau kita di daerah Solo itu kan air termasuk gampang ya. Kita coba ke daerah Purwodadi yang daerah timur Alabura itu kan termasuk luar biasa kering itu. Yang saya lihat di sana luar biasa Pak, jagungnya. Jadi jagung itu besar-besar, itu memang kuasa Allah ya. Kalau di tempat saya kemarau seperti itu nggak mau jagung itu hidup. Tapi di sana tuh walaupun kemarau itu apa tanahnya itu bedah-bedah istilahnya ya. Jadi
Jadi saking panasnya itu tanah itu mungkin kalau kaki kita masuk ya kita bisa ini apa terjerumus ya ke dalam itu. Tapi jagungnya itu luar biasa, besar-besar, dan itu sudah tidak ada ini ya. Jadi itu pasti pakai apa ya, pakai kearifan lokal. Kapan mereka harus mengurangi itu apa, mengurangi Lah kan ngerti bahan di atasnya biar tidak apa rebutan nutrisi air. Itu yang saya lihat yang terjadi di daerah ini Purwodadi ya. Kalau di Denpasar enggak. Di Denpasar saya kalau begitu masuk kemarau, yang saya cerita tadi, kita telat mengantisipasi apa hujan kiriman, ya kita sudah nggak dapat apa-apa. Jadinya paling mati kita kasih ke sapi gitu kan. Tapi di Purwodadi tidak luar biasa. Jadi sengaja lo Saya kira itu ya. Jadi mungkin biar gampang gini aja ya. Kan teman-teman tugasnya kan dua kan. Yang kemarin kan masih yang mandiri ya, yang kemarin Pak Kesubarti, yang ini mungkin kalau kita bagi kelompok tidak apa-apa ya. Jadi satu tugas untuk 2 orang aja ya, tidak apa-apa. Jadi 2 orang nanti bikin makalah gitu ya, makalah. Jadi nanti tentang Pranoto Mongso kan ini iso. nanti detail, minimal nanti ada apa, ada rasi bintangnya apa. Kalau lebih baik lagi ada gambarnya, kalau ada gambarnya, kalau bisa menemukan bagus lagi. Kalau tidak ya sebenarnya ada namanya ya. Jadi ada paling nggak ada bulannya kapan gitu kan. Terus itu nanti sebut mongso berapa, terus apa itu masuk rasi apa, karakter rasinya apa. Kan ada karakter rasi ya, rasi bintang itu Jawa itu ada karakternya. Misalkan Maluku itu ada karakternya. Terus nanti saat itu keadaan alam seperti apa, yang tadi ya seperti di bukunya Pak Sarotanto tadi ya. Jadi silakan kalau nanti syukur-syukur kalau teman-teman dapat sumber dari dalang atau yang sumber yang apa asli, bukan ngambil dari buku atau internet, itu sangat baik lagi. Karena kita jujur ya sudah sangat susah cari orang-orang yang seperti itu. Jadi harapannya kita ternyata astronomi itu juga dipakai, ternyata orang Jawa itu hebat gitu ya. Bisa buat itu ya, kalendernya dari mana gitu kan. Jadi syukur-syukur nanti teman-teman sempat belajar sampai sana bahwa kita tuh orang Jawa juga punya kalender kan, kalender Jawa kan. Dan berarti luar biasa kan. Jadi luar biasa. Terus bagaimana orang Jawa dulu kok bisa seperti itu gitu kan. Silakan nanti dibaca. Baik, saya kira itu ya. Jadi untuk tugasnya kita tagih Senin minggu depan semua aja ya, tidak apa-apa ya. Jadi nanti silakan ini nanti saya tutup, terus teman-teman silakan nyicil untuk tugasnya. Untuk pembagiannya nanti silakan ya, silakan disepakati antara teman-teman. Jadi untuk kelompok aja 1 paper ke 2 orang seperti itu biar nggak susah kalau mencari. Betul sekali. Nanti saya tunggu minggu depan dan tugasnya yang kemarin. Oke, saya kira itu ya teman-teman ya. Saya harus segera gabung di fakultas. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.